Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan saya Carlina Napuh, salah satu dosen pada program studi D4 Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan nomor NIDN 0909057402. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tim Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi D4 Administrasi Pemerintahan Daerah, yaitu mata kuliah Administrasi Perkantoran pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode ceramah, case study, dan team-based project dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas secara offline ataupun secara online. Deskripsi dari mata kuliah Administrasi Perkantoran ini membahas tentang konsep, prinsip, fungsi, dan praktik administrasi dalam lingkungan perkantoran modern. Mahasiswa mempelajari proses pengelolaan surat menyurat, kearsipan, komunikasi bisnis, pengelolaan dokumen, tata ruang kantor, pelayanan administrasi, penggunaan teknologi perkantoran, serta penerapan etika dan profesionalisme dalam mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi perkantoran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran administrasi perkantoran dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, menguasai keterampilan administrasi sesuai standar operasional, memanfaatkan teknologi informasi dalam pekerjaan perkantoran, serta menunjukkan sikap disiplin, teliti, serta bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Adapun proses pembelajaran pada mata kuliah Administrasi Perkantoran dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan administrasi dalam situasi kerja nyata. Proses pembelajaran dapat meliputi perkuliahan interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, praktik atau simulasi, presentasi mahasiswa, penugasan individu maupun kelompok, sampai dengan evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui kuis, tugas, presentasi, ujian tengah semester atau UAS, ujian akhir semester, dan penilaian akhir, penilaian praktik. CPL pada mata kuliah ini pada prodi D4 Administrasi Perkantoran yaitu keterampilan umumnya, yakni mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data secara menyeluruh, serta mampu memberikan berbagai alternatif dan permasalahan secara individual maupun kelompok. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Keterampilan khususnya yakni mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan administrasi pemerintahan daerah secara logis, sistematis, berbasis data, dan memiliki kemampuan pengelolaan administrasi, analisis kebijakan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dan evaluasi penyelenggaraan oleh pemerintahan daerah. Dan untuk CPMK-nya ada beberapa, yakni mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep dasar
manajemen administrasi organisasi perkantoran, mahasiswa dapat mengetahui sistem perkantoran, komunikasi perkantoran, dan teknologi perkantoran. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana manajemen arsip, pengawasan administrasi perkantoran, pengawasan dan anggaran biaya, kontrol produktivitas, laporan manajerial, layout perkantoran, dan lingkungan kantor. Pada mata kuliah ini, kami mengangkat topik pembahasan yang menarik karena tidak hanya mengacu pada teori, tetapi juga menggabungkan dengan dinamika, perkembangan zaman, dan kebutuhan masa kini. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin yang terdiri dari 1. Kehadiran 15%, tugas dan proyek 15%, presentasi atau UTS 20%, UAS 30%, dan sikap 20%. Berikut ini merupakan contoh video proses pembelajaran mata kuliah administrasi perkantoran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan mata kuliah tentang organisasi perkantoran. Jadi kita ini sudah masuk pada pertemuan kedua, membahas tentang bagaimana atau apa yang akan kita lakukan di dalam hal atau di dalam organisasi perkantoran. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Kabar baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, apa sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya. Oke, jadi materi hari ini kita melanjutkan, jadi santai saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung bertanya, tetapi saya juga kasih sesi tanya jawab pada pertemuan terakhir. Oke, mungkin kita langsung saja pada materi pertama terkait dengan organisasi perkantoran. Saya merasa kalian sudah tahu, karena ini masuk semester 4, berarti kalian sudah melewati semester 1, 2, 3, apa itu organisasi, apa itu perkantoran. Jadi di sini perlu saya menjelaskan bahwa organisasi perkantoran adalah proses mengatur dan menyusun sumber daya, pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawab dalam suatu kantor, agar seluruh kegiatan administrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan organisasi. Jadi melihat definisi ini, kita melihat ada beberapa elemen yang ada termasuk di dalam organisasi perkantoran. Jadi berkurang salah satunya berarti apa yang menjadi tujuan dari organisasi itu tidak akan tercapai. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi organisasi perkantoran yang saya sudah jelaskan tadi itu hanyalah salah satu dari definisi organisasi perkantoran menurut para ahli. Itu pun beberapa para ahli yang mendefinisikan terkait dengan organisasi perkantoran, tetapi di sini saya hanya mengambil dua, yakni menurut source FTRI bahwa organisasi perkantoran adalah pengaturan hubungan kerja antara orang-orang sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara efektif. Dan menurut Dale Yanggi bahwa organisasi perkantoran merupakan suatu alat atau tata kerja yang teratur dalam suatu kantor untuk melaksanakan pekerjaan administrasi secara sistematis. Jadi di sini kita bisa mengambil beberapa poin bahwa organisasi perkantoran itu dia terdiri dari susunan orang, ada alat, ada aturan, dan ada tujuan. Tujuan itu yang ingin dicapai. Karena kalau beberapa ini tidak ada, berarti tujuannya tidak akan tercapai.
Sehingga kita bisa melihat lagi unsur-unsur organisasi perkantoran. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada beberapa unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan organisasi perkantoran. Jadi ada tujuan yang jelas, pembagian tugas dan pekerjaan, ada struktur organisasi, ada wewenang dan tanggung jawab, koordinasi antar bagian, dan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Sedikit saya menjelaskan bahwa tujuan yang jelas berarti organisasi itu dibentuk ada tujuannya. Organisasi itu, orang membentuk suatu organisasi, apa yang ingin dicapai? Itu kan berarti ada tujuan yang jelas. Ada pembagian tugas dan pekerjaan. Ada SDM tetapi dibagi-bagi. Misalnya, oh kau di bagian ini, kau di bagian misalnya kau di bagian administrasi, kau di bagian perlengkapan, seperti itu. Dan ada struktur organisasi, ada pimpinan puncak, ada supaya pembagian tugas itu jelas. Pimpinannya tugasnya apa, ke bawah kepala unit atau kepala bagian, ke bawah lagi ada biro masing-masing, ke bawah lagi ada staf, seterusnya sampai ke bagian terkecil, seperti itu. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab itu berarti dia berhubungan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, pembagian tugas. Orang kalau sudah diberi tugas berarti ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Dan dia juga punya wewenang. Misalnya, orang di bagian administrasi berarti tugasnya mengerjakan apa yang di bagian administrasi. Dan dia punya wewenang untuk kepada orang lain untuk melengkapi administrasi tersebut. Seperti itu. Jadi ada wewenang, ada tanggung jawab. Jadi dia berhubungan, sangat berhubungan. Selanjutnya koordinasi antar bagian, berarti bagian masing-masing harus ada koordinasi, ada satu kesatuan. Di dalam satu organisasi berarti beberapa bagian, tetapi dia saling berkaitan, saling berhubungan, tidak terpisah. Dan yang terakhir sumber daya manusia dan sarana pendukung. Organisasi atau suatu kantor itu tidak akan bisa jalan tanpa ada SDM-nya. Ya, misalnya gedungnya bagus, tidak ada SDM-nya. SDM-nya bagus, SDM-nya ada, siap semua, tetapi tidak ada sarana pendukung, tidak ada kantornya. Mau di mana? Mau dilaksanakan di mana prosesnya? Seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara semua unsur-unsur ini dalam membentuk suatu organisasi perkantoran. Selanjutnya, di dalam organisasi perkantoran itu ada prinsip yang dijalankan di situ. Prinsip organisasi. Itu yang dinamakan dengan prinsip organisasi, berarti organisasi yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya, kesatuan perintah. Setiap anggota organisasi harus hanya menerima instruksi dari satu atasan agar tidak terjadi kebingungan. Itu berhubungan dengan struktur yang saya jelaskan tadi. Struktur tadi berarti ada pimpinan puncak. Pimpinan puncak itu yang memerintahkan ke bawah. Seperti itu. Jadi ada satu perintah, satu kesatuan. Kalau satu perusahaan ada dua pimpinan, berarti perintah akan tabrakan, ya. Tidak berjalan apa yang menjadi harapan. Seperti itu. Jadi satu kesatuan perintah. Selanjutnya rentang kendali, menentukan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan. Jadi di sini suatu organisasi itu ditentukan dulu berapa kebutuhan organisasi ini. Jangan sampai organisasi ini atau perusahaan ini merekrut sebanyak-banyaknya SDM, tetapi pekerjaannya hanya sedikit. Seperti itu. Atau tidak, SDM-nya diterima atau direkrut hanya sedikit, tetapi pekerjaannya banyak sekali. Bagian-bagiannya banyak. Seperti itu. Jadi harus ditentukan dulu jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan. Karena ada tadi pimpinan puncak, ujung-ujungnya itu atas. Seperti itu. Prinsip spesialisasi pembagian kerja berdasarkan keahlian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kalau pembagian kerja
berarti sesuai keahlian. Jangan misalnya bagian administrasi, di bagian administrasi. Bagian administrasi itu biasanya kan ada sarjana administrasi atau sarjana ekonomi atau akuntan. Jangan sampai dia sarjana hukum masuk di bagian administrasi, kecuali di organisasi-organisasi tertentu seperti itu. Misalnya di lembaga-lembaga hukum, itu bisa. Tetapi kalau macam di organisasi pada umumnya, untuk mengurus administrasi itu harus yang sesuai dengan keahlian. Seperti itu. Atau tidak, misalnya dia di bagian IT, tetapi yang ditempatkan di situ akuntansi. Dia akan kebingungan sendiri. Dia IT, dia tidak akan bisa jalan kalau dia, karena dia kan cuma bisa menghitung atau mengatur keuangan atau menghitung bagaimana neraca laba rugi seperti itu. Kita lanjutkan kembali masuk ke materi terkait dengan struktur organisasi. Struktur organisasi itu sebenarnya kalau dibilang cuma struktur organisasi. Tetapi satu organisasi tanpa struktur ibarat suatu badan tanpa kepala. Kalau saya ibaratkan manusia tanpa tulang. Seperti itu ya. Jadi organisasi itu kalau tidak ada struktur, mau apa? Tidak ada pimpinan, tidak ada kepala-kepala bagian, kepala unit, atau tata usaha, atau sampai ke bawah cleaning service atau security. Jadi struktur organisasi itu adalah suatu kebutuhan di dalam satu organisasi. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa suatu struktur organisasi adalah suatu susunan hubungan kerja dalam suatu organisasi yang menggambarkan tugas, wewenang, tanggung jawab setiap anggota organisasi. Jadi dengan melihat struktur organisasi, kita sudah bisa lihat, oh yang ini tugasnya ini, oh ini tugasnya ini, tanpa harus mencari-cari lagi, tapi sudah bisa dibaca di situ. Biasanya ada struktur organisasi, ada nama, ada tugas, ada seperti itu ya. Tetapi ada struktur organisasi hanya nama, ada struktur organisasi nama, ada pas foto. Seperti itu, tidak ada tugas. Tetapi ada juga yang lengkap, ada tugas, ada pas foto, ada nama. Itu struktur organisasi yang paling bagus. Jadi selanjutnya masuk di jenis-jenis struktur organisasi. Ada struktur lini, struktur fungsional, divisional, matriks, struktur jaringan. Kalau struktur lini berarti bentuk organisasi secara sederhana dengan hubungan langsung antara atasan, bawahan. Yang paling sederhana, struktur organisasi yang paling sederhana. Struktur organisasi fungsional, pembagian tugas berdasarkan fungsi atau bidang kerja tertentu seperti keuangan, pemasaran, produksi. Itu sudah kelihatan tugas-tugasnya ya. Di sini kita melihat ada beberapa komponen terkait dengan struktur organisasi. Ini hierarki, berarti tingkatan jabatan dalam organisasi, departementalisasi, pembagian tugas berdasarkan bidang tertentu, koordinasi, mekanisme untuk menyelaraskan tugas antar bagian, wewenang dan tanggung jawab. Kalau melihat struktur organisasi ini, apakah ada hubungan dengan unsur-unsur organisasi perkantoran? Ada ya? Iya. Jadi di organisasi perkantoran ada 6 unsur organisasi, ini ada 4. Tetapi kesemuanya ini ada di organisasi perkantoran. Jadi sudah itu saya sampaikan tadi bahwa struktur organisasi itu sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, baik itu di perkantoran atau di perusahaan, seperti itu. Saya ibaratkan tadi seperti manusia tanpa tulang atau manusia tanpa kepala. Tidak. Selanjutnya kalau kesekretariatan berarti adalah unit.
Kalau sekretaris orangnya ya? Iya. Kalau kesekretariatan berarti adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelayanan terhadap pimpinan serta unit kerja lainnya. Berarti di dalam satu unit itu ada beberapa orang. Ada beberapa orang, misalnya ada BAK-nya, ada bagian yang sekretaris yang saya jelaskan tadi, dia masuk di sini, tetap masuk di sini. Tetapi ada beberapa orang lagi yang, kalau sekretaris yang saya maksudkan tadi berarti dia secara pribadi ya, secara pribadi berhubungan dengan rektor. Tetapi ini unit berarti ada tugas-tugas yang lain yang di luar pekerjaannya yang tetapi berhubungan dengan pimpinan, itu dikerjakan oleh unit tersebut dalam satu unit itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahapan praktek atau role play. Saya ingin mengukur pemahaman kalian terkait dengan sekretaris dan kesekretariatan. Oke, kira-kira siapa yang bisa menjadi pimpinan? Saya. Oke, saya memilih Fikram. Bisa ke depan ya? Langsung. Kita beri aplaus ya karena sudah berani maju. Iya, walaupun saya tahu kemampuan kalian semua bisa. Silakan duduk pimpinan. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali, siapa yang bersedia menjadi sekretaris? Sekretaris, oke. Saya memilih Ica. Oke, bersedia ya? Oke, siap. Assalamualaikum. Mohon izin Pak untuk menyampaikan agenda besok di hari Kamis 16 Juli di jam 10 itu, di jam 10 pagi itu pertemuan dengan Basarnas terkait simulasi tangkap darurat. Terus di jam 1 itu pertemuan dengan seluruh Kaprodi di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo mengenai persiapan UAS semester genap. Apakah hanya itu saja? Ya Pak, itu aja. Terima kasih. Makasih. Oke, seperti itulah tugas sekretaris dalam menyusun agenda kerja. Saya ucapkan terima kasih kepada Fikram sebagai pimpinan dan Ica sebagai sekretaris. Silakan kembali ke tempat. Kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Saya ingin melihat pemahaman kalian dan kemampuan kalian terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Jadi saya memberikan kesempatan kali ini kepada kalian untuk bertanya. Siapa yang bisa? Saya. Oke, kali ini saya memberikan kesempatan hanya kepada 2 penanya dan saya menunjuk langsung ya. Oke, saya menunjuk Anita sama Taufik. Ya. Saya persilakan Taufik untuk bisa memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Taufik Adam, mahasiswa aktif Unpad. Saya ingin bertanya, kira-kira di era teknologi yang semakin canggih ini, bagaimana kiranya teknologi dapat membantu administrasi di setiap perkantoran yang ada di pemerintah. Oke, jadi terkait dengan teknologi ya. Oke, jadi saya tampung dulu pertanyaannya dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada penanya kedua, Anita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ibu, apa dampak jika tugas organisasi perkantoran tidak dijalankan dengan baik? Oke, silakan duduk. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari penanya tadi, dari penanya Taufik dan Anita terkait dengan teknologi dan dampak apabila organisasi itu tidak berjalan dengan baik. Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan Taufik, kenapa teknologi itu dibutuhkan di dalam organisasi.
saya rasa kita sekarang ini sudah di zaman teknologi yang canggih ya. Tetapi kenapa itu teknologi itu digunakan? Salah satunya untuk memudahkan dan untuk mengolah data. Kalau tanpa teknologi berarti kita kerja manual. Manual berarti berhari-hari ada kesalahan, bisa saja ada kesalahan, bisa saja ada kelalaian. Tetapi kalau dengan teknologi berarti data itu bisa dikelola dengan bagus. Begitupun dengan komunikasi. Tanpa teknologi kita tidak bisa sekarang saja kita mengirim satu chat saja seluruh dunia bisa. Ya kan? Seperti itu. Oke, kita masuk pada pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Anita. Silakan diulang kembali Anita pertanyaannya. Apa dampak jika tugas organisasi perkantoran tidak dijalankan dengan baik? Oke, saya sedikit menjawab dan saya sedikit memberikan kembali kepada kalian atau mengingat kembali terkait dengan penyampaian saya di slide pertama tadi terkait dengan unsur-unsur organisasi perkantoran. Jadi di situ ada keterkaitan antara satu sama lain. Jadi kalau di sini kalau itu tidak dijalankan dengan baik berarti secara otomatis komunikasi itu akan menurun. Organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi itu tidak akan tercapai. Mungkin seperti itu. Seperti itu jawabannya, tetapi mungkin sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, atau ada jawaban lain untuk melengkapi? Saya rasa sudah cukup ya? Oke, saya memberikan sedikit apresiasi kepada kalian. Alhamdulillah perkuliahan kita pada hari ini saya nyatakan selesai dan saya sampaikan terima kasih kepada kalian karena sudah interaktif secara aktif pada hari ini dan tadi sudah ada sedikit praktek yang dijalankan oleh beberapa mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali pada pertemuan pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Administrasi Perkantoran pada program studi D4 Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.